Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Halimas Tansil di tengah volatilitas tinggi indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada Jasa Marga, buy on weakness, SMRA juga buy on weakness, CTRA buy on weakness, dan juga ada ISAT buy on weakness. Cukup bervariasi dari berbagai sektor, ada infrastruktur, kemudian juga properti, dan juga ada infrastruktur telekomunikasi pemirsa. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Nah, terkait support dari resistennya, kita akan coba lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Halimas Tansil, Fund Manager PT Majoris Asset Management. Pak Halimas, empat saham pilihan yang direkomendasikan, kita akan coba ulas untuk Jasa Marga terlebih dahulu. Analisis Pak Halimas dan pertimbangan merekomendasikan Jasa Marga sebagai salah satu saham pilihan, Pak. Eh, ini kan karena jasa marga memang ya salah satunya terimbas oleh recovery ekonomi ya. Memang traffic kan sudah mulai naik lagi kembali ke normal sebelum pandemi. Jadi saya pikir ini akan membuat adanya earnings growth ya dari sisi operasional ya. Support dan resistennya untuk Jasa Marga, Pak Halimas, dari data RTI yang saya pegang ini dalam seminggu terakhir Jasa Marga justru mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Ya, saya melihat support terdekat di 3440 ya. Kemudian untuk resisten terdekat ada di 3760. Resisten ada di 3760. Direkomendasikan masuk di buy on weakness di level berapa, Pak Halimas? Ya antara 3.500 sampai harga sekarang lah, di bawah harga sekarang. Oke, 3.500 hingga di bawah 3.580 ya, paling tidak di 3.575 begitu, Pak? Ya, 3.570. Artinya tunggu koreksi kembali ini untuk Jasa Marga? Iya, saya pikir mungkin akan ada koreksi minor ya, mengikuti sentimen di ISG. Baik, support untuk Jasa Marga di 3440, pemirsa, resistennya di 3760. Sementara level buy on weakness yang direkomendasikan ada di kisaran 3.500 hingga 3.575 dengan memanfaatkan koreksi minor untuk Jasa Marga. Dan kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, pemirsa. Selain Jasa Marga, dari properti, SMRA juga direkomendasikan. Pak Halimas cukup menarik kalau properti dari sisi sektornya dalam beberapa waktu terakhir ini lebih cenderung tertekan begitu, kurang mendapatkan apresiasi dan kurang juga direkomendasikan. Pertimbangan untuk merekomendasikan SMRA dari sektor properti, Pak Halimas? Iya, pertimbangannya memang sudah mendekati support ya. Saya lihat secara resiko sudah kecil. Kedua, dari sisi penjualan fundamental itu sudah mulai ada perbaikan bulan ke bulannya gitu. Jadi saya pikir ini mungkin akan bisa menjadi next move ya. Ditutup hari ini di 555, Pak Halimas, buy on weakness di level berapa? Ya, saya melihat bisa di sekitar 510 sampai ke 540 ya level buy-nya. Dengan target price terdekat paling tidak, Pak Halimas? Ya, terdekat di 610. Di 610? Ya. Oke. Properti lainnya CTRA juga Anda rekomendasikan. Dari sisi sentimen mungkin juga sama. Kemudian langsung saja kita ke teknikal. 845 penutupan hari ini melemah di 1,17%. Ya, saya melihat support dekat di 800, 810 ya antara itu. 800 hingga 810. Iya. Ya, resisten terdekat? Di 900. 900. Buy on weakness di level berapa, Pak? Dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Iya, di 800 sampai 810 itu bisa buy on weakness. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi dan ISAT hari ini juga direkomendasikan
buy on weakness, penutupan hari ini menguat di 1,56% dan ditutup di level 6.500, dan di sepanjang pekan ini lebih cenderung mengalami penguatan. Support dan resisten untuk ISAT, Pak Halimas? Oke, support terdekat saya lihat ada di 6125, Ya. max di 5.900. Jadi mungkin di antara itu lah bisa ada kemungkinan rebound. Dengan target price terdekat, Pak? Terdekat ada di 6.900 ya. Baik, 6.900 penutupan hari ini, ada di 6.500. Ada pertanyaan yang masuk, Pak Halimas, menanyakan saham dari sektor yang sama, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, tapi lebih ke arah XL, Pak, masih dari infrastruktur telekomunikasi. Sudah ambil posisi XL di 2450. Untuk besok, bagaimana resistennya untuk XL? Oke, kalau terdekat resisten di 2350 ya. Saya lihat support terdekat di 2220. Sudah ambil posisi di atas, Pak Halimas, 2450. Rekomendasinya bisa di hold? Kalau memang napasnya cukup panjang menurut saya di hold ya, tapi kalau memang untuk jangka pendek saja lebih baik mungkin dilepas dulu, nanti di 2100-an bisa lihat lagi gitu. Oke, beberapa strategi untuk XL yang sudah ambil posisi 2450 dan sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kalau untuk jangka panjang masih direkomendasikan di hold, tapi kalau untuk jangka pendek dengan posisi 2450, rekomendasinya untuk dilepas dan ambil posisi lagi nantinya di level 2100-an, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Kita akan coba bahas pertanyaan selanjutnya, Pak Halimas. Saya akan coba sapa, ada Ibu Sulis dari Jawa Tengah ini. Dari perbankan, Pak Halimas, mohon analisisnya untuk BRIS, bagaimana peluangnya sampai dengan akhir bulan. Kalau tidak salah, Pak Halimas, tadi saya juga sempat ngecek pasca penutupan, BRIS hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, 21,12%. Baik fundamental dan teknikal, Pak Halimas, sebenarnya apa yang menyebabkan BRIS hari ini ditutup menguat di atas 20%? Analisis Anda. Ya, oke. Saya melihat mungkin lebih ke ini ya, perbaikan ekonomi ya. Jadi artinya karena di sektor perbankan rata-rata memang kredit growth itu sudah mulai ada gitu ya. Bank-bank besar juga sudah mulai tumbuh kreditnya. Jadi saya pikir ini juga faktornya karena ada yang pertumbuhan kredit gitu. Kalau secara technical saya lihat karena hari ini ada breakout ya, jadi saya pikir mungkin masih bisa berlanjut ke atas, tapi dalam seperti 1-2 hari mungkin koreksi sehat dulu ya, baru kemudian lanjut naik lagi. Analisisnya sampai dengan akhir bulan, Pak Halimas? Ya, saya lihat bisa sampai ke 18.20 ya. Oke. Penutupan hari ini di 15.20. Sementara dalam 6 bulan terakhir, BRIS lebih cenderung tertekan. Sebelumnya sempat menyentuh di 1860 dan hari ini di 1.500-an. Ibu Sulis yang ada di Jawa Tengah. Tadi juga sempat kita singgung BRIS, Pak Halimas, dan ternyata masih ada pertanyaan yang menanyakan saham yang sama ini. Ada Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. Tapi kondisinya agak berbeda nih Pak, ambil posisinya cukup tinggi di 1998. Target investasi hanya sampai dengan akhir bulan ini. Akankah akan menyentuh ke level 1900-an atau strategi seperti apa ini? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Ya, kalau hanya sisa 2 minggu saya pikir agak berat ya kalau ke 1900 ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan hanya meminimalisir resiko, karena ini saya lihat resisten terdekat ada di 1.600. Setelah itu kemungkinan bisa jadi akan berbalik arah turun lagi, jadi mungkin bisa exit sebagian atau mungkin exit semua dulu, nanti baru buyback lagi di bawah. Oke. Level yang cukup tinggi, exit terlebih dahulu, kemudian ambil posisi di level berapa kalau ingin masuk kembali untuk BRIS? Saya melihat mungkin di sekitar 1370, 1400 ya. Oke, 1370 dan 1400-an untuk Bapak Mahmudin Siregar dari Medan.
Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Edi yang ada di Batam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Doit, masih dari pertambangan batubara kali ini. Sudah ambil posisi di 400, apakah bisa di average down di harga sekarang atau masih direkomendasikan untuk hold? Doit dari pertambangan batubara, Pak Halimas, sudah ambil posisi di 400, Pak. Penutupan hari ini di 364. Oke, saya lihat resisten terdekat ada di 400 juga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan ada potensi koreksi dulu ya sampai ke 346, 350 gitu. Jadi mungkin kalau mau average down juga boleh, mau di hold sampai ke 400 lagi juga boleh. Kalau ingin menempuh average down di level berapa direkomendasikan, Pak? Apakah di 346 dan 350 tadi? Iya, betul, di sekitar itu. Bapak Edi dari Batam sudah ambil posisi Doit di 400, di hold direkomendasikan, kemudian averaging down 346 dan 350 ketika alternatif ini juga ditempuh. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Masih dari pertambangan ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mau tanya untuk saham Antam sampai dengan akhir tahun ini, cukup panjang ini Pak Halimas, sampai dengan akhir tahun Pak untuk Antam. Sepertinya masih agak tertekan ya, karena posisinya memang kok harga komoditasnya juga sebagian sudah ada yang turun ya. Jadi saya pikir mungkin short term ada potensi rebound, itu bisa dimanfaatkan mungkin untuk mengurangi posisi gitu. Level mungkin yang bisa diperhatikan Pak Halimas? Ya, saya melihat level sekitar 1930 itu adalah resisten terdekat ya. Artinya ini tidak direkomendasikan sampai dengan akhir tahun Pak Halimas? Sebaiknya tidak. Ya sebaiknya mungkin cari yang lain gitu. Oke. Lebih sifatnya untuk exit saja. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Chandra dari Surabaya menanyakan saham ESA nih Pak. Untuk besok pagi bagaimana? Saya akan coba cek juga ESA di penutupan sesi kedua hari ini. Tertekan di 1,85%, di 795, dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 835. Analisis Anda untuk ESA? Ya, saya lihat masih ada potensi turun. Ini masih di dalam downtrend. Saya pikir mungkin selama belum bisa naik menembus 925, saya pikir masih lebih cenderung turun ya arahnya. Level support Pak yang mungkin bisa diperhatikan? Terdekat di 695. Oke, penutupan hari ini ada di 795, masih akan cenderung turun untuk ESA. Baik, selanjutnya saya ke Kalimantan Timur. Ini ada Bapak Darius, terima kasih juga sudah bergabung. Untuk TIN sudah ambil posisi di 1530, Pak Halimas, analisis Anda? Oke. Nyangkut sepertinya Pak, penutupan hari ini ada di 1360. 1530 Pak Halimas ambil posisi. Ya, saya pikir ada kemungkinan mungkin ya rebound jangka pendek saja ya. Mungkin hanya sampai ke sekitar 1460. Setelah itu akan kembali turun ya. Dengan posisi 1530 ketika menyentuh ke 1460 untuk meminimalkan kerugian, bisa sell di sana Pak Halimas? Ya, mungkin bisa exit sebagian di situ. Oke, rekomendasinya sama dengan Antam tidak Pak? Sampai dengan akhir tahun Ya. Prospeknya tidak begitu menarik begitu? Iya, belum begitu menarik, belum terlihat menarik sekarang. Apa yang menjadi penyebabnya Pak Halimas? Ya, dari sisi harga dari harga nikelnya sendiri kan memang cenderung sideways Ya. di atas ya gitu. Jadi belum ada faktor yang cukup kuat gitu untuk membuat harga nikel kembali naik ya, harga nikel internasional. Oke, lebih ke arah pergerakan harga komoditasnya. Baik, kemudian terakhir ada Ibu Yati dari BSD Tangerang. Untuk ASA sudah ambil posisi di 2731, Pak Halimas? Adi Serana Armada TBK ini, 2731. Artinya nyangkupnya sudah cukup tinggi nih Pak, 1690 penutupan hari ini.
Iya, sepertinya memang butuh waktu lama ya untuk kembali ke situ. Kalau saya lihat sih masih ada potensi mungkin turun sekali lagi ya ke 1.400-an gitu. Jadi kalau eh, memang terlalu berat untuk cut loss ya mungkin sementara ya di hold saya, tapi secara jangka panjang kalau melihat dari bisnisnya ya selama logistik ataupun online ini terus bertumbuh, saya pikir Ya. ini juga harusnya menikmati pertumbuhan. Baik, ada Ibu Yati di BSD 2731, nyangkut cukup tinggi, direkomendasikan di hold saja kalau untuk jangka panjang, karena kalau memang averaging down ini levelnya sudah cukup jauh. Pak Halimas, waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, dan semoga yang kita bahas dan rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Halimas, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Limas Tansil, Fund Manager PT Bacoris Asset Management. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.